Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Firan Ari Zahra and I'm from Group 4. So I would like to present about work ethic or in bahasa is etos kerja. For the outline, there is definition of work ethic and the importance of work ethic. And the third is factors influencing work ethic. And then the fourth is aspect of work ethic. And the last is strategies to improve teacher work ethic. Alright, for the first is definition. For etymology, the term work ethic, it is from two words, ethos and work. So, jadi ethos itu yang berarti attitude, personality, character, and belief in something. Meanwhile, work, it is like activity or action to produce something. Jadi dari keseluruhan itu, etos kerja itu merupakan sikap, semangat, dan nilai-nilai yang mendorong seseorang untuk bekerja dengan baik, tekun, jujur, bertanggung jawab, bahkan profesional. Nah, jadi etos kerja itu menunjukkan bagaimana seseorang bekerja, bagaimana seseorang memandang pekerjaannya. Apakah dia bekerja hanya untuk karena kewajiban atau karena berasa itu adalah tanggung jawab atau kontribusi yang penting gitu. Jadi untuk contohnya nih, misalkan guru yang tepat waktu, mempersiapkan materi dengan baik, dan juga peduli pada perkembangan siswa. Nah, itu tandanya tuh si guru itu memiliki etos kerja yang baik. Seperti itu, teman-teman. Kalau sebaliknya, kalau misalkan guru itu males-malesan, sering telat ataupun asal-asalan, nah berarti etos kerjanya tuh rendah. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada the importance of work ethic. There is 7 point. The first one is determining the quality of education. It means, jadi etos itu sangat penting gitu bagi guru karena ini tuh etos kerja tuh menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesional mereka. Nah, etos kerja guru itu mencerminkan sikap, karakter, bahkan semangat dalam bekerja yang tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada kualitas pendidikan dan perkembangan peserta didiknya. Nah, yang pertama itu ada determining the quality of education. Ya, ini tuh menentukan mutu pendidikan. Jadi maksudnya tuh etos kerja guru tuh sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Jadi maksudnya guru yang bekerja dengan sungguh-sungguh akan memberikan pembelajaran yang lebih terarah dan efektif. Jadi sehingga belajar pun siswa pun menjadi lebih baik seperti itu. Nah, yang kedua ada enhancing professionalism. Ini tuh meningkatkan profesionalisme. Jadi kalau gurunya memiliki etos kerja yang tinggi, jadi guru akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Jadi ya akan berusaha meningkatkan kualitas diri dan juga menunjukkan sikap yang mencerminkan seorang pendidik yang profesional gitu. Nah, yang ketiga ada encouraging innovation and creativity, mendorong inovasi dan kreativitas. Jadi guru yang memiliki semangat kerja tinggi tidak akan puas dengan metode yang itu aja. Nah, jadi ini tuh mendorong inovasi dan kreativitas si guru. Jadi ia akan mencoba metode baru, lebih kreatif, dan menyesuaikan dengan student needs, dengan kebutuhan siswanya, agar pembelajaran terasa lebih menarik dan menyenangkan. Nah, yang keempat ada facing the challenges of the times. Jadi ini tuh artinya menghadapi tantangan zaman. Perubahan zaman menuntut guru untuk terus belajar dan beradaptasi. Jadi etos kerja yang baik itu
membuat guru tidak mudah menyerah, melainkan siap menghadapi perubahan. Nah, yang kelima ada improving national human resources quality, meningkatkan kualitas SDM bangsa. Nah, seperti yang kita tahu, guru adalah ujung tombak dalam membentuk karakter dan kemampuan generasi muda. Jadi, dengan etos kerja yang tinggi, guru dapat membantu eh, membantu membuat siswa yang cerdas, mandiri, dan berakhlak baik, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Nah, yang keempat ada optimizing teacher duties and function. Ini tuh berarti mengoptimalkan tugas dan fungsi guru. Etos kerja guru di sini mendorong guru untuk menjalankan semua tugasnya dengan maksimal, mulai dari merencanakan pembelajaran, mengajar, memberi penilaian, hingga melakukan evaluasi. Nah, yang terakhir ada solving education problems. Ini tuh maksudnya mengatasi permasalahan pendidikan. Jadi dalam proses belajar pasti akan ada tantangan. Jadi guru yang memiliki etos kerja yang tinggi akan berusaha mencari solusi, bukan bukan menghindar gitu. Misalnya jika siswa kesulitan memahami pelajaran, guru akan mencari pendekatan lain yang lebih efektif. Oke, untuk selanjutnya itu ada factors influencing work ethic. Jadi teman-teman, di sini tuh ada 5 faktor. Yang pertama efektif leadership or management, kepemimpinan atau manajemen yang efektif. Jadi ini tuh maksudnya kalau seseorang guru atau staf sekolah gitu dipimpin oleh kepala sekolah yang bertanggung jawab dan bisa jadi panutan. Jadi mereka tuh lebih semangat. Jadi pemimpin yang baik tuh bisa membangun rasa percaya dan motivasi kerja yang tinggi di lingkungan sekolah. Nah, yang kedua ada discipline and positive supervision. Jadi di sini tuh etos kerja itu sangat berkaitan dengan kedisiplinan, tentu saja ya teman-teman. Jadi ini tuh bisa membantu menjaga semangat kerja dan rasa tanggung jawab para guru. Nah, yang ketiga ada interpersonal relationship atau human relationship. Seperti yang kita tahu, jika hubungan yang baik gitu antara guru atau atasan gitu. Jadi ini tuh bisa saling menghargai, memberi pujian, dan semua orang diperlakukan dengan adil. Jadi suasananya akan nyaman. Nah, dari nyaman inilah hal ini bisa meningkatkan motivasi dan juga semangat. Tuh. Nah, adapun faktor yang lain yaitu salary and employee rights. Ini tuh gaji dan hak-hak gitu. Kalau hak-hak gaji atau tunjangan dibayarkan tepat waktu dan sesuai, maka semangat kerja otomatis akan naik. Nah, jadi ini tuh uh, bisa mempengaruhi etos kerja ya teman-teman. Kemudian ada workload, interest, and ability. Kalau tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan minat seseorang, biasanya dia akan mempertanggungjawabkannya dengan lebih serius dan bertanggung jawab. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya ada aspek of work ethic. Jadi di sini ada beberapa poin. Yang pertama, according to Sinamo, the first one is work as a blessing. Ini tuh artinya kita melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang harus disyukuri. Nah, ini tuh seperti kita bekerja tuh dengan hati yang ikhlas dan juga penuh rasa bersyukur seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada work as a task. Jadi kerja sebagai amanah. Jadi pekerjaan adalah
tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Nah, jadi kita harus melakukannya dengan benar, jujur, karena itu adalah bentuk dari kepercayaan seperti itu. Yang ketiga ada work as a calling, kerja sebagai panggilan. Kalau kita bekerja sesuai dengan kayak minat gitu, jadi kita akan melakukannya dengan penuh semangat tentunya. Kemudian work as actualization. Nah, pekerjaan ini tuh maksudnya pekerjaan bisa jadi cara kita untuk mengembangkan diri dan mencapai versi terbaik dari diri sendiri. Nah, lewat bekerja kita bisa menunjukkan kemampuan dan potensi dari diri kita. Nah, yang kelima ada work as worship. Kerja adalah sebagai ibadah. Jadi bekerja bukan hanya soal cari uang, tapi juga bisa jadi bentuk pengabdian kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita niatnya baik, kerja itu bisa dinilai sebagai ibadah. Kemudian ada work as art, kerja sebagai seni. Jadi karena setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan sentuhan kreativitas. Nah, jadi itu bisa dibilang kerja sebagai seni karena kita membuat ide baru dan juga inovasi seperti itu. Kemudian ada work as honor. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, hasilnya bisa bikin kita bangga gitu. Jadi pekerjaan yang baik bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri. Nah, yang terakhir ada work as service, kerja sebagai pelayanan. Jadi, pekerjaan itu bukan cuman untuk diri sendiri, tapi juga uh, untuk membantu um, dan melayani orang lain. Jadi harus dilakukan dengan rendah hati dan niat yang baik. Di sini ada 3 karakter according to Patty Enisinamo. Yang pertama ada interpersonal skills. Ini tuh maksudnya kemampuan kita untuk berinteraksi dengan baik bersama orang lain di tempat kerja. Misalnya kita tuh sopan, bisa bekerja sama dan jaga sikap saat berbicara atau bertindak. Yang kedua ada inisiatif. Jadi inisiatif itu artinya tidak menunggu disuruh, teman-teman. Orang yang punya inisiatif biasanya cepat bertindak. Nah, kemudian reliability dapat diandalkan. Artinya bisa dipercaya untuk menyelesaikan tugas yang baik dan tepat waktu. Jadi, orang yang bisa diandalkan biasanya konsisten dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Oke, yang terakhir is the last outline. It is strategies to improve teacher work ethic. Yang pertama ada strengthening transformational leadership. Transformasional itu maksudnya gaya kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk berkembang dan jadi lebih baik. Jadi ini tuh seperti kalau misalkan kepala sekolah punya peran penting untuk meningkatkan semangat kerja para guru seperti itu. Kalau pemimpin bisa jadi teladan, maka guru pun mengikuti gitu. Jadi atasan tuh bisa memberikan inspirasi dan memotivasi. Nah, yang kedua ada improving pedagogical competence. Ini tuh maksudnya guru perlu terus mengembangkan kemampuan mengajarnya, termasuk penguasaan materi, cara mengajar yang kreatif, dan juga bagaimana menggunakan teknologi gitu sesuai dengan kebutuhan siswanya. Nah, yang ketiga ada strengthening teacher work motivation. Jadi motivasi kerja itu sangat penting agar guru tetap semangat.
Nah, motivasi bisa datang dalam diri sendiri atau dari luar seperti eh, dukungan dan penghargaan gitu. Penghargaan dari sekolah maksudnya. Nah, yang keempat ada continuous coaching and professional development. Uh, ini tuh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan. Maksudnya guru tuh perlu terus belajar dan mengikuti pelatihan atau seminar. Jadi ini tuh penting bagi guru untuk tetap mengupdate dengan perkembangan pendidikan dan siap menghadapi tantangan. Kelima ada penerapan budaya kerja positif atau implementing a positive culture. Ini tuh maksudnya guru sekolah harus punya budaya kerja yang sehat, misalnya saling menghargai, kerjasama yang baik, dan juga disiplin. Jadi guru pun jadi lebih semangat, produktif, serta merasa senang untuk menjalankan tugasnya. Nah, yang keenam, yang terakhir ada providing responsibility and independence. Nah, jadi guru perlu diberi kepercayaan untuk mengelola kelas dan membuat keputusan dalam pembelajaran. Nah, mungkin itu saja untuk poin-poin work ethic. Selanjutnya, tahap akhir yaitu conclusion. Work ethic is a fundamental aspect that reflects an individual's total personality and attitude in carrying out tasks and responsibilities optimally, both in the context of personal and professional life. For teacher, strong work ethic is not only a measure of discipline, honesty, and dedication, but also a key factor in determining the quality of education. That's all for me to explain what is work ethic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Nahda Alicia Ihsan, and now I will explain the material about responsibility. Okay, this is the outline for the material. The first is definition of responsibility, and the next definition of responsibility according to expert, and then elements of responsibility as an educator, and then why is responsibility important for an educator, and then a challenge in carrying out responsibilities as an educator, and the last strategies to increase the sense of responsibility in an educator. Okay, the next is definition of responsibility. Responsibility in general is a state of being obligated to bear everything and bear the consequence. Artinya di sini tanggung jawab secara umum dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang memiliki kewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat dari tindakan, keputusan atau peran yang diembannya. Nah, ini mencakup kesediaan untuk menerima konsekuensi dari setiap perbuatan, baik positif maupun negatif, serta komitmen untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban yang telah menjadi tanggungannya. Sedangkan tanggung jawab sebagai pendidik berarti kewajiban untuk memastikan peserta didik mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan berkembang secara optimal, baik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, tanggung jawab ini menuntut pendidik untuk tidak hanya menguasai materi pelajaran, namun juga memahami kebutuhan emosional dan sosial bagi peserta didik. Okay, the next material is definition of responsibility according to expert. The first is according to Abu Munawar 2007. Menurut Abu Munawar 2007, tanggung jawab merupakan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan dan yang dicegah, yang baik dan yang buruk,
dan sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal positif. Sedangkan menurut Wiyoto, tanggung jawab adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang pantas dan efektif. Selanjutnya, menurut Schiller and Bryan, itu berarti tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana bereaksi terhadap situasi setiap hari yang memerlukan beberapa jenis keputusan yang bersifat moral. Dan yang terakhir, menurut Burhanuddin tahun 2000, tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan. Okay, the next material is about elements of responsibility as an educator. Berarti elemen-elemen tanggung jawab sebagai pendidik. Yang pertama, intellectual responsibility atau tanggung jawab intelektual. Nah, ini diwujudkan dalam bentuk penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi keilmuan lainnya. Contohnya, misalnya seorang guru bahasa Inggris bukan hanya tahu tentang grammar, tetapi mereka juga harus tahu mengapa grammar itu penting dalam pembelajaran bahasa Inggris dan mampu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana agar siswa dapat memahami. Selanjutnya itu ada professional or educational responsibility atau tanggung jawab profesi atau pendidikan. Nah, diwujudkannya melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, dan pengembangan peserta didik. Nah, contohnya itu seperti guru membuat rencana pembelajaran harian, menyusun dan membuat soal-soal ujian, lalu memberikan bimbingan tambahan kepada siswa yang kurang menguasai materi. Selanjutnya itu ada social responsibility, berarti tanggung jawab secara sosial. Nah, ini diwujudkannya melalui kemampuan guru berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Atau bisa juga dengan tenaga kependidikan lain, atau dengan orang tua, atau dengan wali murid, atau dengan masyarakat sekitar. Contohnya itu seperti berkomunikasi dengan murid secara empatik dan menghargai, lalu membangun hubungan baik dengan guru lain, atau dengan staf, atau dengan orang tua murid. Selanjutnya ada spiritual and moral responsibility atau tanggung jawab spiritual and moral. Nah, ini diwujudkannya melalui penampilan guru sebagai insan yang beragama, yang perilakunya senantiasa berpedoman pada ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya, serta tidak menyimpang dari norma-norma agama. Nah, ini contohnya itu seperti sebagai guru, kita harus menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, menjaga sikap, menjaga perbuatan, menjaga tindakan, agar tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Nah, selanjutnya itu personal responsibility atau tanggung jawab pribadi. Nah, ini diwujudkannya melalui kemampuan guru memahami dirinya sendiri. Jadi, gimana cara guru mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, atau menghargai serta mengembangkan yang ada pada dirinya. Contohnya, guru menyadari bahwa ia belum mahir dalam teknologi. Jadi, ia mengikuti pelatihan agar bisa menggunakan media pembelajaran digital. The next material is about what is responsibility important for an educator. Mengapa sih seorang pendidik harus memiliki sikap tanggung jawab? Nah, ada 3 poin utama kenapa seorang pendidik harus memiliki sikap tanggung jawab. Yang pertama itu to building credibility and trust, yaitu membangun kredibilitas dan kepercayaan. Nah, sikap tanggung jawab itu menciptakan citra guru yang profesional dan dapat diandalkan. Ketika seorang pendidik konsisten dalam memenuhi tugasnya seperti datang tepat waktu, menyelesaikan kewajiban administrasi, atau serta menjaga etika dalam sekolah, maka peserta didik bahkan orang tua akan menaruh kepercayaan kepadanya. Nah, kepercayaan ini yang akan menjadi fondasi penting
dalam hubungan guru dan siswa. Jadi siswa merasa dihargai dan didampingi oleh guru, dan mereka bisa semangat belajar, dan bisa meningkatkan apa namanya nilai-nilai mereka. Kemudian yaitu yang kedua, improving the quality of education atau meningkatkan mutu pendidikan. Nah, ini berarti sikap tanggung jawab seorang pendidik sangat berkaitan langsung dengan kualitas pendidik yang diberikan. Seorang pendidik yang bertanggung jawab tidak hanya mengajar secara rutin, namun juga menyusun perencanaan pembelajaran secara matang, melaksanakan proses pembelajaran secara efektif, dan juga melakukan evaluasi atau perbaikan secara berkala. Dengan kata lain, di sini berarti pendidik yang bertanggung jawab adalah kunci utama untuk menciptakan pendidikan yang bermutu dan relevan. Kemudian poin yang ketiga yaitu membentuk karakter dan prestasi siswa atau building student character and achievement. Nah, di sini sikap guru ditiru oleh peserta didik baik secara sadar maupun tidak sadar. Guru yang bertanggung jawab akan membimbing siswa tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga dalam aspek moral, emosional, dan juga sosial. Akhirnya siswa tidak hanya menjadi cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter dan moral yang terintegritas, yang merupakan tujuan hakiki dari pendidikan. And then the next material is about the challenge in carrying out responsibilities as an educator, atau tantangan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pendidik. Nah, di sini ada 3 poin utama yang menjadi tantangan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pendidik. Yang pertama itu pressure from various parties atau tekanan dari berbagai pihak. Dari berbagai pihak ini maksudnya termasuk orang tua, siswa itu sendiri, atau bahkan dari pemerintah. Banyak yang dituntut untuk memenuhi standar akademik yang tinggi. Jadi pendidik itu di sini banyak dituntut untuk memenuhi standar akademik. Sementara sumber daya yang tersedia seringkali tidak memadai. Misalnya kurangnya pelatihan yang relevan, atau fasilitas dalam pendidikan yang terbatas, atau beban kerja yang berlebihan, yang itu sebenarnya bisa menjadi penghambat kemampuan mereka untuk menjalankan tugas secara profesional. Yang poin kedua yaitu the heavy task of educator atau tugas pendidik yang berat. Nah, tanggung jawab seorang pendidik ini tidaklah mudah. Pendidik dituntut untuk mencerdaskan peserta didik, baik kecerdasan akademik maupun kecerdasan emosional. Peserta didik selalu dituntut untuk tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga bisa mencerdaskan peserta didik secara menyeluruh. Hal ini mencakup pengembangan kecerdasan akademik seperti kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pemahaman konseptual, serta kecerdasan emosional yang baik. Nah, yang ketiga itu ada the changing education system atau sistem pendidikan yang sering berubah-ubah. Nah, tantangan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pendidik semakin berat karena sistem pendidikan yang terus berubah-ubah. Kenapa? Karena saat ini baik kurikulum, regulasi maupun kebijakan pendidikan itu mengalami pembaharuan yang cukup cepat dan kerap kali menuntut penyesuaian dalam waktu singkat. Hal ini menjadi tantangan sendiri terhadap para pendidik karena mereka harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Selanjutnya, the next material is about strategies to increase the sense of responsibility and educator, atau strategi untuk meningkatkan rasa tanggung jawab pada diri seorang pendidik. Nah, di sini juga ada 3 poin utama, yaitu yang pertama, setting clear and specific goals atau menetapkan tujuan jelas dan spesifik. Nah, untuk menjalankan peran sebagai pendidik yang bertanggung jawab, pendidik sangat perlu untuk menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan ini menjadi panduan dalam setiap langkah dan tindakan yang dilakukan oleh seorang pendidik, baik dalam konteks jangka pendek ataupun dalam jangka panjang, seperti pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, poin kedua yaitu regular self-evaluation atau evaluasi diri sendiri secara teratur. Nah,
Melalui evaluasi terhadap hasil kerja dan prestasi yang telah dicapai, pendidik bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, evaluasi ini bisa dilakukan bersama rekan kerja untuk mendapatkan umpan balik yang membangun. Proses ini juga mendukung pendidik untuk terus memperbaiki hasil kerja agar bisa menjadi lebih baik. Dan poin ketiga yaitu understanding the importance of responsibility atau memahami pentingnya tanggung jawab. Nah, seorang pendidik harus memahami dengan betul hakikat tanggung jawab agar pendidik mempunyai kesadaran diri untuk bisa bersikap tanggung jawab terhadap semua hal yang telah dilakukan, terutama dalam proses pembelajaran. Okay, and the last, the conclusion. Uh, Responsibility is an essential element of the teaching profession, encompassing both moral and professional obligation, and educator must demonstrate intellectual, professional, social, spiritual, moral, and personal responsibility. This responsibility is the basis of building trust, improving the quality of education, and shaping student character and achievement. Nah, jadi kesimpulannya tanggung jawab adalah elemen penting dari profesi guru yang mencakup kewajiban moral dan profesional. Nah, seorang pendidik harus menunjukkan tanggung jawab intelektual, profesional, dan sosial, spiritual, dan pribadi. Nah, tanggung jawab ini merupakan dasar untuk membangun kepercayaan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta membentuk karakter dan prestasi siswa itu sendiri. Okay, that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Bismillahirrahmanirrahim. Let me continue to the next the material is about feeling proud or sense of pride. Here will be presented by me, Erlan Chaurin. So let me start to our first material is about understanding. Before we before I told you about understanding about the pride, let me introduce y'all first about identity. Identity is part of the self-concept that is formed through a person's understanding of their position in a social group, including the values and emotional aspect of the group. The social identity is related to a person's involvement in a group, pride in their community, and concern for the group. Nah, jadi identitas merupakan pemahaman seseorang mengenai dirinya dalam adanya hubungan dengan suatu golongan kelompok golongan kelompok sosial. Nah, di mana dia paham mengenai bagian dirinya di dalam kelompok sosial tersebut mengenai bagaimana emosi kehidupannya dan juga bagaimana rasa bangga yang dijunjung di dalam kelompok sosial tersebut. Lanjut kepada rasa bangga atau pride. So according to the Big Indonesian Dictionary or KBBI, pride is defined as a feeling of being brave because of having an advantage. Nah, jadi rasa bangga menurut KBBI adalah rasa puas atau rasa berani karena memiliki sebuah kelebihan. Meanwhile, according to Albert Bandura in 1997, a psychologist, a person will feel proud when they success in achieving something that was previously considered difficult. Nah, sedangkan menurut Albert Bandura pada tahun 1997, seorang psikologis, beliau berpendapat bahwa rasa bangga merupakan seseorang bisa merasa bangga ketika mereka sukses dalam mencapai sesuatu yang menurut mereka itu hal yang sulit. Nah, pencapaian ini tuh tidak hanya pencapaian dalam hal pikiran, maksudnya dalam hal prestasi, tapi pencapaian juga ini bisa termasuk dalam meniru kelakuan baik seseorang yang bisa diterapkan oleh dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mereka dapat meniru kebiasaan Nabi Muhammad seperti itu. Nah, itu merupakan bisa menjadi salah satu rasa bangga karena telah bisa mencontoh seseorang dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Next, strategy.
Nah, rasa bangga ini, this feeling proud is really important for a teacher to teach, or bagaimana seorang guru bisa menumbuhkan rasa bangga ini kepada seorang siswa. Karena hal ini itu dapat mendorong motivasi bagi seorang siswa tersebut. Karena rasa bangga ini, maksudnya, misalnya ada seorang siswa yang tidak memiliki prestasi yang menonjol dan tidak ingin melakukan hal apa-apa, tapi karena memiliki rasa bangga, siswa tersebut akan berusaha untuk lebih keras lagi dalam mencapai atau melakukan hal sesuatu yang ingin dia capai, seperti itu. So there are 5 strategy here for a teacher that you can follow. First one is appreciation. Appreciation from teacher has a big impact on student motivation. Nah, ini sangat-sangat terbukti ya bahwa dengan memberikan apresiasi, seorang teacher memberikan apresiasi kepada student itu bisa memberikan big motivation. For example, when us in a second semester, dulu kita diajari oleh Miss Vera di semester 2 dan itu sangat memberikan memberikan efek motivasi yang positif kan, seperti itu. Bahkan sampai ada dulu kakak tingkat yang menanyakan dosen siapa sih yang favorit, menjadi kita kebanyakan menjawab dosen Miss Vera, dan itu merupakan pertanyaan yang digunakan untuk membuat tugas skripsi gitu. Jadi appreciation is really have a big impact on student motivation. Second one is creating a positive learning atmosphere. A comfortable and supportive learning environment helps students feel more confident and reduce stress when facing difficult material. Nah, ini juga sudah jelas ya, dulu kan waktu masih di SMA atau di SMP kita kayak guru yang baik atau guru yang enjoy pembawaannya gimana, kan kita kayak semangat juga dalam waktu pembelajarannya. Sedangkan untuk guru mungkin yang terkesan tidak bisa memberikan positive learning atmosphere, itu memberikan efek yang kurang gitu ya, sehingga tidak ada motivasi bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran. So for a teacher, you should creating a positive learning atmosphere. The third one is encouraging active student involvement. When students feel appreciated and confident, they will be more active in learning and proud of their own achievement. Nah, setelah kita nanti bisa untuk memberikan apresiasi dan membuat atmosfer pembelajaran yang positif, nah, siswa nanti akan merasa appreciate dan mereka menjadi lebih percaya diri. Nah, jadi nanti para siswa itu akan lebih merasa aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran, seperti itu. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka merasa mungkin hal-hal simple itu juga mereka rasakan bahwa mereka juga diapresiasi meskipun melakukan hal-hal simple seperti itu. Nah, karena itulah tumbuh rasa confident pada siswa sehingga mereka bisa untuk merasa lebih percaya diri dan aktif in learning dan merasa bangga atas pencapaiannya mereka. The fourth one is connecting material with real experiences. Teachers can provide examples of how the material being studied is relevant in everyday life. Nah, selanjutnya adalah mengkoneksikan material dengan pengalaman yang nyata. Nah, ini sangat penting sekali karena mungkin kayak siswa itu bertanya-tanya mengapa sih kita belajar ini. Contohnya seperti dulu waktu belajar matematika, aljabar, atau hal-hal yang pusing, mereka kan kayak buat apa sih pembelajaran kayak ini? Toh nanti di kehidupan nyata juga tidak dipelajari. Nah, itu akan memberikan atau menghilangkan motivasi mereka untuk belajar. Jadi, for a teacher, we should can connecting material with real experiences in order they can study. Jadi mereka bisa mengetahui mengapa sih mereka belajar ini, sehingga mereka timbul motivasi untuk melakukan pembelajaran ini karena ada kebutuhannya di real kehidupan nyata gitu. For the next one, it is instilling a growth mindset.
Failure is part of learning process. Teachers need to teach students that consistent effort will bring good result and help them understand that mistakes are opportunities to learn and grow. Selanjutnya yaitu menumbuhkan growth mindset atau growth mindset ya. Jadi menumbuhkan bahwa pastinya seorang siswa pernah mengalami yang namanya kegagalan, tapi karena kita as a teacher, kita mengenalkan apa itu growth mindset dan mengenalkan bahwa kegagalan merupakan suatu proses. Jadi hal itu bukanlah merupakan akhir dari siswa tersebut. Jadi mereka bisa mencobanya lagi seperti itu supaya mereka tidak mudah menyerah. Jadi as a teacher we can instilling a growth mindset for a student. Jadi this is 5 strategy that I already found. The next one is there is negative impact. Nah, meskipun memiliki rasa bangga itu merupakan hal yang penting bagi siswa, tetapi jikalau rasa bangga itu terlalu tinggi, mereka nanti akan terlalu overconfident dan itu bisa menimbulkan negative impact. Here there are 6 negative impact that I already found. First one is underestimating the task. Nah, siswa yang merasa bangga pada dirinya dan merasa terlalu percaya diri, mereka akan meremehkan tugas yang diberikan. Nah, mereka berpikir bahwa tugas itu terlalu mudah dan mengerjakannya itu asal-asalan sehingga mereka itu nanti meninggalkan atau membiarkan important details yang seharusnya itu ada untuk memenuhi task yang telah diberikan. Second one is ignoring other people's opinion. They tend to listen other suggestion or opinion. Karena mereka merasa bangga dan terlalu percaya diri sehingga merasa diri mereka itu superior, memiliki pikiran bahwa mereka itu sudah terlalu hebat, sehingga mereka itu mudah untuk membiarkan atau ignoring others people opinions dan tidak mau mendengarkan opinion dari orang lain. Third one is difficulty accepting criticism. Criticism is an important part of learning and self-development, but individuals who are overly confident feel that criticism is a form of attack on them. Nah, bagi orang yang memiliki rasa percaya tinggi dan merasa bangga yang tinggi, mereka itu susah untuk menerima kritik. Nah, kritik ini tuh padahal penting untuk menjadi part kehidupan mereka dalam pembelajaran diri mereka. Tapi individual yang seperti ini susah sehingga mereka berpikir bahwa kritik ini merupakan salah satu penyerangan bagi diri mereka. The third one is difficulty in building social relationship. Nah, individuals who are overly confident can have difficulty building healthy relationship. They may be less sensitive to the feelings of others. Nah, orang yang terlalu percaya diri dan terlalu memiliki rasa bangga tinggi, mereka itu susah untuk membangun sebuah social relationship karena mereka susah untuk dikasih tahu dan menerima kritik. Sehingga mereka itu tidak mementingkan perasaan orang lain. Sehingga mereka akan susah dalam membangun building social relationship. Nah, ini itu sangat bahaya sekali. Karena as human being, we are a social creator, makhluk sosial, so we need a social relationship. The next one is lack of concern for others. Excessive self-confidence can make someone focus only on themselves and ignoring the interests of others. Nah, karena mereka terlalu memiliki rasa percaya dan rasa bangga terlalu tinggi, mereka tadi tidak memikirkan orang lain sehingga mereka hanya berfokus pada diri mereka sendiri. Ini merupakan hal berbahaya karena ini dapat membuat mereka susah dalam memiliki atau membangun social relationship, sehingga lack of concern for others ini masih ada connectionnya dengan difficulty in building social relationship, dan ini merupakan hal yang berbahaya. The sixth one is has a difficulty when needing help. Nah, when overconfident, someone may feel that they are able to complete everything on their own without the help of others. Nah, karena mereka terlalu percaya diri dan menganggap diri mereka bisa, sehingga mereka itu kesusahan untuk
meminta bantuan ketika mereka ingin menyelesaikan sesuatu karena mereka merasa bahwa mereka dapat melakukannya sendiri. Padahal terkadang memang makhluk sosial seperti manusia itu membutuhkan orang lain untuk membimbing atau membantu mereka. So those are 6 negative impact from overproud or over confident. So for conclusion is, therefore teachers have an important role in guiding students so that they have balance between pride and self-awareness. The strategies that have been discussed are expected to help students feel confident and motivated in learning, without letting pride develop into arrogance. With the right guidance, students can find a balance between respecting themselves and remaining humble, so that they can develop with a positive and wise attitude. Jadi diharapkan for a teacher, they can guide their student supaya dapat menemukan rasa bangga tetapi tidak terlalu over dalam menemukan rasa bangga tersebut sehingga munculnya kesombongan dan negatif impact yang telah disebutkan tadi. So maybe that all for all my material about the pride or sense of proud. Sorry if have any mistake. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's step to the next material that will be delivered by my friend. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So today's I would like to tell you guys about the materials with the title Confidence in Educators. It is one of the internalization value that have to be implemented as an educators. So without any further ado, let's move to the core material. Alright, now let's talk about what are the definitions of confidence. Here there are two from experts. The first one is by William 2002. Confidence is the feeling of being able to do something. Yang dimana artinya percaya diri itu adalah perasaan bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. And then the next one is from kemdiknas.go.id 2012. People who are confident in their own abilities and have realistic expectation. Even when their expectations are not realized, they remain positive and can accept them. So, maksud dari Kemdiknas ini adalah orang yang percaya diri, sudah pasti dia yakin dengan kemampuannya. Tidak hanya itu, dia juga memiliki pemikiran yang dimana membuat set standar bahwa ekspektasinya itu tidak jauh dari batas kemampuannya. Jadi apabila apa yang dia ekspektasikan itu tidak berjalan sesuai rencana, maka orang ini tetap akan mengambil sisi positif dari hal itu. Nah, di sini dapat disimpulkan self-confidence is related to the mental attitude that makes a person believe in themselves that they are capable of doing or being something. Confident people have a positive self-concept, have a strong confidence in themselves, and have accurate knowledge of their abilities. Dapat disimpulkan ya jadinya rasa percaya diri itu tuh bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga kemampuan dari diri kita sendiri untuk percaya kepada kemampuan apa yang kita miliki dan juga memiliki standar ekspektasi yang tidak jauh berbeda dari apa yang kita bisa lakukan. Now let's move to the second material is source of confidence. Nah, di sini ada satu pandangan dari Kumara 1987 yang dimana menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan confidence dan itu tuh dari apa gitu. Di sini ada 4 poin. The first one is ability to face a problem, and then the second one, be responsible for its decision and action,
ability to get along, ability to accept criticism. Jadi di sini maksud dari poin-poinnya adalah confidence itu tuh bukan hanya tentang kemampuan bisa melakukan suatu hal, tetapi juga mampu menghadapi masalah, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah tanggung jawab terhadap bukan kemampuan, tanggung jawab terhadap keputusan yang dia ambil. Kemudian poin yang ketiga itu adalah berani dalam beradaptasi. Jadi apabila kita berada dalam suatu lingkungan yang baru, kita juga harus berani dan percaya diri untuk merangkul bersama dengan lingkungan baru. Kemudian yang poin terakhir itu adalah ability to accept criticism. Jadi bukan hanya sekedar menghadapi masalah, tapi kita juga harus menghadapi yang namanya kritik, karena tidak seperti yang kita tahu di dalam lingkungan kita itu tuh tidak jauh beda dengan kritik yang dimana entah dari kemampuan kita ataupun action kita. Jadi kita perlu yang namanya rasa percaya diri dalam menghadapi kritik ini karena hal ini juga bisa berdampak baik buat diri kita. Kemudian adapun dalam konteks educators, di sini ada 5 poin ya. Di sini ada 3 dulu. Yang pertama itu adalah Marif. Marif is internal or external force that propels a person to take a given action or behave in a certain way. Jadi maksud dari sini adalah sebagai educator tentu salah satu yang membuat seorang pendidik itu percaya diri adalah dari motivasi. Bagaimana tidak secara keseluruhan. Kita sebagai manusia tentu apabila kita memiliki motivasi yang tinggi, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai suatu hal atau melakukan suatu hal tersebut karena kita memiliki motivasi yang membara. Jadi untuk seorang educator atau pendidik tentu juga sangat diperlukan banget motivasi, karena dari motivasi ini akan berpengaruh ke dalam lingkungan sekitar, terutama sebagai kita pendidik itu di dalam lingkungan pembelajaran, sehingga kita bisa menampilkan bahwa kita tuh memiliki motivasi tinggi dan juga memancarkan kepercayaan diri kita melalui berbagai macam action kita. Nah, kemudian ini ada poin kedua itu adalah trait. Trait can be defined as the constant way a person reacts to circumstance which defines their personality. Nah, ini masih menyangkut yang poin pertama. Jadi dari motivasi tersebut, kita otomatis akan melakukan sebuah action atau perhaps a gesture or maybe making eye contact with our audience or our students. Dari sikap ini itu kita bisa ketahuan gitu kalau misalnya para pendidik itu tuh memiliki rasa percaya diri yang tinggi dikarenakan ya dari actionnya dia sehari-hari, mulai dari mungkin pada saat pembelajaran kelas ia keliling untuk menanyakan pertanyaan pada tiap masing-masing siswa untuk mengkonfirmasi bahwa mereka mengikuti alur pembelajaran. Kemudian poin yang ketiga itu adalah self-concept. Self-concept is the process of creating a positive image or personal brand through one's attitude and behaviors in day-to-day living. Nah, self-concept di sini berarti kita sebagai pendidik itu perlu membuat standar kita sebagai pendidik itu mau menjadi yang seperti apa. Contohnya kita mulai membiasakan diri menggunakan kebiasaan yang positif setiap harinya. Contoh, selalu datang tepat waktu. Nah, jadi dari step-step ini kita bisa menggambarkan bahwa seorang pendidik itu memiliki rasa percaya diri dan juga rasa tanggung jawab yang tinggi. Dari action-actionnya ini, maka mereka membuat sebuah rutinitas agar menjadi label bahwa itu adalah diri kita pendidik yang baik. Contoh mau dibuat sebagai pendidik yang bertanggung jawab ataupun pendidik yang disukai mahasiswa dan lain sebagainya. Kita lanjut ke poin keempat. Di sini ada knowledge. Knowledge is the information, comprehension, and insight that an individual possesses. Nah, sebagai educator tentu tidak luput dengan yang namanya pengetahuan. Dari pengetahuan ini semakin banyak
ilmu ataupun pengetahuan maupun pemahaman yang kita miliki sebagai pendidik tentu akan meningkatkan rasa percaya diri kita di dalam pembelajaran. Mengapa? Contohnya seperti ini. Apabila seorang guru menjelaskan suatu materi, kemudian ada salah satu siswa yang menanyakan di luar konteks, bukan di luar, maksudnya menanyakan suatu hal yang memang itu sedikit kompleks gitu ya. Nah, karena guru ini memiliki knowledge yang lebih dan juga pengetahuan dan pemahaman dari berbagai sumber, ia mampu untuk menjawab pertanyaan siswa tersebut dan dengan detail dan dengan konkret gitu. Jawabannya jelas dan ada sumbernya. Nah, dari situ menggambarkan kalau memang pendidik itu memiliki rasa percaya diri atas pengetahuannya. Kemudian yang poin kelima, yaitu yang terakhir, itu adalah skills. Skills is the capacity to carry out mental and physical tasks. Nah, tentu saja sebagai pendidik itu tidak jauh dari berbagai macam pekerjaan. Nah, jadi sebagai peran guru itu bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu atau mentransferkan pengetahuan kepada murid, tetapi juga menanamkan sifat-sifat attitude yang baik kepada anak muridnya. Jadi kita tuh juga sebagai pendidik tidak hanya menjelaskan materi, tapi juga kita harus menguasai berbagai macam skill mulai dari praktek dan lain sebagainya. Hal ini bisa mempengaruhi dalam lingkungan kelas karena dengan begitu para siswa akan yakin dengan educator ini karena memiliki skill yang mumpuni baik sebagai educator, facilitator, or so on. Baik, mari kita lanjut kepada materi berikutnya, itu adalah the challenges. Tentu saja apabila seorang pendidik ingin menerapkan rasa percaya diri, tidak luput juga dengan tantangan-tantangan yang akan dihadapi ketika ingin mengimplementasikan nilai dari rasa percaya diri. Di sini yang pertama itu adalah lack of mastery of the material. This can be caused by various aspects, external aspects such as lack of material resource, lack of time due to busy activities, and pressure from the outside environment. Then from the internal aspect includes not having the right strategy to understand the material, lack of motivation or emotional problems that affect the learning performance of educators. Nah, kurangnya pemahaman terhadap materi sebagai seorang pendidik tentu menjadi salah satu tantangan yang sangat besar ya buat sebagai pendidik. Karena pada dasarnya seorang pendidik itu harus ahli dalam bidangnya dan juga dalam materi yang ia pegang. Karena tiap guru biasanya memegang satu bidang yang memang mumpuni gitu. Oleh karena itu perlu yang namanya seorang pendidik itu menguasai materi yang akan diajarkan kepada muridnya. Dengan begitu guru itu bisa percaya dengan kemampuannya dia tentang about mastering their material gitu. Kemudian poin yang kedua itu adalah less successful teaching experience. Nah, ini juga masuk dalam challenge-nya ya, karena seorang guru itu kan memang pasti punya pengalaman mengajar dari berbagai lembaga atau institut. Nah, tentu saja mereka menghadapi dan menemui berbagai macam permasalahan, tipe karakteristik siswa, environment yang memang berbeda dari tempat ke tempat, dan lain sebagainya. Perlu diketahui, sometimes not all desires, expectation, and goals go smoothly. This is not entirely the fault of educators, student factors, learning process, teaching techniques, and other things that contribute to the lack of effective learning. Bukan kesalahan, dari pengalaman yang memang kurang bagus dalam pembelajaran atau pengajaran yang pernah dilakukan oleh para pendidik, itu tidak semuanya kita bisa menyalahkan para pendidiknya yang salah, tetapi juga bisa aja ada faktor dari entah lingkungannya yang memang kurang suportif, ataupun dari pihak siswanya, studentnya yang dimana mungkin masih memiliki kekurangan kemampuan pemahaman. Kemudian bisa juga dari faktor lainnya yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Jadi tidak sepenuhnya
less successful teaching experience ini caused by the teacher or lecturer itself. Nah, poin yang ketiga itu adalah negative criticism from students, parent, or college. Ini juga salah satu challenge-nya karena memang seorang pendidik itu tuh pasti memiliki cara dan strateginya masing-masing untuk menyampaikan dan mentransfer ilmunya kepada muridnya. Tapi terkadang memang perbedaan pendapat atau cara mengajar ini entah dari siswa, orang tua ataupun lainnya itu menjadikan pro kontra terhadap cara belajar gitu. Walaupun memang terkadang tujuannya emang sama buat untuk menyampaikan materi gitu. Excessive criticism will affect the educator's emotions. This will certainly affect various aspects starting from learning activities, attitudes, work mentality, and other things. Jadi kritik yang terlalu secara terus-menerus itu juga tidak baik buat seorang pendidiknya karena bisa berefek kepada mentalnya. Terkadang perkataan dari seseorang ataupun actionnya orang kan kita tidak bisa tahu ya seperti apa, dan juga memang sangat berpengaruh dan mental seseorang itu berbeda-beda buat menghandle-nya gitu. Jadi negative criticism is one of the challenges. And then next, the last is comparison of yourself with other educators. Comparing yourself excessively will have an impact on yourself and is crucial because it can eliminate your identity and insecurity in your own abilities and the possibility of blaming yourself for not being able to compete with or exceed the standards that they themselves have applied. Pendidik itu memiliki banyak tingkatan ya. Kita bisa mengetahui bahwa tiap masing-masing individu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi terkadang memang sebagai seorang pendidik itu kita harus mengeset kemampuan kita tuh tinggi, standar kita tuh tinggi. Dan terkadang kita merasa iri dengan orang yang memiliki pendidik lain yang memiliki kemampuan lebih baik, entah dari banyaknya achievement ataupun goal learning yang ia terapkan. Terkadang membuat kita merasa insecure terhadap apa yang telah kita punya gitu. And then let's move to the next materials is the strategies to boost confidence. Tentu saja setelah kita mempelajari tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh seorang pendidik apabila ingin menerapkan salah satu internalization values in educators, kita perlu mengetahui dan merangkai sebuah step ataupun strategi untuk meningkatkan dan juga mengebus confidence atau rasa percaya diri kita. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, focus on self-strength, recognize and appreciate one's abilities. Sebagai seorang pendidik, perlu diketahui kita memiliki kemampuannya masing-masing dan kita harus fokus kepada ability masing-masing dan juga fokus kepada peningkatan yang akan dicapai. Jadi tidak hanya melihat kepada para pendidik lain yang memang memiliki pengalaman yang lebih banyak, tapi kita perlu menjadikan itu sebagai motivasi untuk kita lebih menguatkan dan juga meningkatkan kemampuan kita gitu. Kemudian poin kedua itu adalah competency development, continue to learn and improve teaching skills and English language mastery. Ini juga salah satu yang paling penting karena ini meningkatkan knowledge dari seorang pendidik. Karena kita membahas tentang materi tentang English language, tentu saja kita harus meningkatkan juga materi-materi ataupun teaching skills yang bisa kita terapkan kepada anak murid di dalam pembelajaran. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan rasa percaya diri kita dan melalui banyaknya pemahaman dan insight yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga itu ada set realistic goals. Break down a big goals into small achievable steps. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dari Kemendikbud ya, kalau pengertian dari percaya diri itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu, mampu dalam melakukan sesuatu, kepercayaan diri dan juga
percaya dengan kemampuan dirinya masing-masing sehingga ia membuat standar yang dimana tidak jauh dari batas kemampuannya. Oleh karena itu kita juga harus setidaknya membuat standar atau goal yang dimana itu bisa kita capai dengan membuat step-step kecil seperti contohnya setiap minggu contohnya sebagai seorang pendidik perlu ada pemahaman materi baru tentang hal yang tidak masih belum kurang dikuasai ataupun lain sebagainya. Dari step-step kecil itu kemudian akan membuat pendidik itu belajar secara terus-menerus sehingga meningkatkan kepercayaan dirinya. Kemudian poin yang keempat itu adalah seek and receive constructive feedback. Use criticism as an opportunity to grow. Kalau di dalam pembelajaran biasanya memberikan feedback itu adalah seorang guru, tetapi tidak ada salahnya juga apabila pendidik meminta kritik dan saran dari seorang muridnya, entah dalam pembelajaran ataupun dari pendidik seorang individunya sendiri tentang pendidik, karakteristik dan lain sebagainya, ataupun materi yang disampaikan. Dengan adanya feedback dan kritik itu, diharapkan pendidik ini bisa menerima saran dan pendapat dan juga meningkatkan pembelajaran dan pemahamannya. Jadi dari kritik tersebut mungkin ada berbagai macam pendapat ya dari para siswa tentunya, dan pendidik harus bisa lebih selektif lagi dalam entah membuat strategi pembelajaran, teknik interaction, and combining the material and so on. Kemudian poin yang terakhir adalah positive thinking, managing negative thought and focusing on potential success. Tentunya membuat selalu untuk berpikir positif itu sangat penting karena sebagai guru terkadang seperti tadi yang challenge-nya ya, kita merasa kemampuan diri dari kita itu masih kurang dan masih jauh banget. Tetapi perlu even ada negative thought, we have to add it again with more positive thinking that we can do it, we can achieve what we want to achieve or receive. So we just have to become more hard work to receive, and then kita perlu usaha lebih buat mencapai itu semua. Oleh karena itu perlu adanya tidak hanya sekedar positive thinking, tetapi juga effort yang lebih untuk mencapai tujuan kita sebagai pendidik tersebut. Dan sekian, terima kasih. That's all from me for my explanation. Hopefully it is really helpful. That's about internalization values, about confidence. Thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I will the next material. The next material is Love to be an English Educator. In here, the definition of love to be an educator. Love to be an educator can be understood as an emotional, moral, and professional foundation that encourages teachers to carry out their duties with full love, responsibility, and dedication to the development of students. Jadi definisi cinta menjadi pendidik di sini itu kita sebagai guru memiliki landasan emosional, moral, dan profesional yang mendorong guru untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh cinta, tanggung jawab, dan pengabdian kepada perkembangan setiap siswanya. There are also views from experts such as Freire, Nodings, Ki Hajar Dewantara, Prayitno, and Dahler. From Freire says, education is an act of love. Only through love can teachers help free students from ignorance through meaningful dialogue. From Freire, itu adalah yang dimana
Pendidikan adalah tindakan kasih sayang. Hanya melalui kasih sayang, eh, guru dapat membantu membebaskan siswa dari ketidaktahuan melalui percakapan antara guru dan murid yang bermakna. And the second is from Nodding. Nodding says teaching should be based on care. When teaching care for students, it helps them grow emotionally and intellectually. Dari Noddings itu pengajaran harus didasarkan pada kepedulian. Ketika guru benar-benar peduli kepada siswa, itu dapat membantu kepada siswa tumbuh secara emosional maupun secara intelektual. And the next is from Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara says, teachers are kids who lead with the heart, give good examples, and respect each student's unique with love. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah pembimbing yang memimpin dengan hati, memberi contoh yang baik, dan menghargai keunikan setiap siswa dengan kasih sayang. And the next is from Prayitno. Prayitno says, a loving and gentle atmosphere helps students learn better. Thus builds a warm, respectful classroom and makes teaching more effective. Jadi menurut Prayitno di sini, suasana yang penuh kasih sayang dan kelembutan membantu siswa belajar menjadi lebih baik. Kasih sayang membangun kelas yang hangat dan penuh rasa hormat, serta membuat pengajaran menjadi lebih efektif. And the last is from Dahler. Dahler says, love in education goes beyond teacher-student relationships. It humans as and encourage students for life and people. Jadi menurut Dahler di sini, kasih sayang yang memanusiakan kita maupun kita sebagai guru itu melalui hubungan antara guru dan siswa itu akan mendorong kasih sayang antara guru dan siswa. And the next is indicators of love as educators. Teachers who their profession show compassion and empathy in their teaching. They care about their students' needs and are patient when facing learning challenges. These teachers are committed to helping students reach their full potential. They use creative and innovative ways to make learning fun and meaningful. They also build open, respectful communication and support students emotionally, and by being good role models, they teach positive values through their action and attitudes. Jadi indikator cinta sebagai pendidik yang dimana guru yang mencintai profesinya menunjukkan rasa empati dalam mengajar. Guru peduli terhadap siswanya dan apa yang dibutuhkan siswa dan sabar dalam menghadapi kesulitan saat pembelajaran. Yang dimana guru mengajar dan membantu siswa untuk mendapatkan potensial mereka. Guru pun menggunakan cara yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran untuk proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna, yang dimana guru pun membangun komunikasi dan support kepada students, dan guru pun menjadi contoh yang baik kepada murid. And the next is elements of love as an educators. In here, 6 elements of love and
educators. The first is affections. Affection is a sense of care and attention to student. Jadi kasih sayang di sini, guru pasti memiliki rasa kepedulian dan perhatian yang tulus kepada peserta didik. And the second is empathy. The ability to understand and feel the condition and need of students. Yang dimana guru memiliki empati untuk memahami dan merasakan kondisi serta kebutuhan setiap peserta didik. And the next is responsibility. Responsibility is awareness of the important role of teacher in student development. Tanggung jawab di sini yang dimana kita sebagai calon guru maupun yang sudah menjadi guru pasti memiliki kesadaran akan peran penting dalam perkembangan peserta didik. And the next is commitment. Commitment is dedication to continuing to learn and improve the quality of learning. Yang dimana komitmen di sini kita sebagai guru memiliki dedikasi untuk terus belajar dan meningkatkan mutu pembelajaran. And the next is passion, an attitude of resilience in facing various learning challenge. Kesabaran di sini kita sebagai guru memiliki sikap tangguh dalam menghadapi berbagai pelajaran. And the last is respect. Respecting the dignity, unique, and potential of its students. Yang dimana guru menghargai perbedaan maupun potensi dan keunikan setiap muridnya. And the next is challenges in realizing love and English educators. English teachers often face big challenges in the classroom. One major issue is the wide range of student English skills, making it hard to create fair and effective lessons. Many students also lack motivation because they find English difficult or not useful in daily life. Limited resources and poor facilities, especially in the remote areas, make it harder for students to access good learning materials. Teachers also deal with heavy workloads and administrative tasks, leaving them less time to focus on helping students. Cultural difference and student backgrounds affect how they learn, so teachers need to be more flexible and sensitive in their methods. The independent curriculum is another challenge, as it requires teachers to be more innovative and student-centered. However, many teachers still lack enough training in modern humanistic teaching methods, make it hard to fully apply the new approach. Jadi, challenge in realizing love as an educator, English educators di sini kita sebagai guru, terutama guru bahasa Inggris, pasti menghadapi tantangan saat pembelajaran di kelas, yang dimana salah satunya itu kemampuan siswa yang berbeda-beda, dan banyak siswa juga yang kurang semangat karena mereka merasa bahasa Inggris itu sulit dan ataupun bahkan tidak penting dalam kehidupan mereka. Bahkan di daerah terpencil pun fasilitas dan sumber belajar mereka pun susah dan terbatas, yang dimana proses pembelajaran jadi lebih sulit dan terbatas akan hal fasilitas yang kurang memadai. Dan yang terakhir itu adanya perbedaan budaya dan latar belakang setiap siswa yang akan memengaruhi cara belajar mereka masing-masing. Kita sebagai guru harus fleksibel dan peka dalam mengajar, yang dimana kurikulum Merdeka pun
menuntut kita sebagai guru untuk kreatif dan berpusat pada siswa. Tapi juga guru belum mendapat pelatihan yang cukup untuk mengajar dengan cara yang modern dan penuh empati. And the next is strategy for developing love as an English educators. In here, 5 strategies for developing love as an English educators. The first is teacher professional development. Jadi yang dimana pengembangan profesional sebagai guru, kita sebagai guru harus memiliki pengembangan profesional yang dimana kita mengikuti pelatihan seperti workshop terkait pengajaran bahasa Inggris dan kurikulum sesuai dengan yang akan dipelajari nanti. Dan guru pun harus refleksi diri dan pengembangan diri secara berkelanjutan. Dan kita sebagai guru harus berkolaborasi dengan semua guru bahasa Inggris yang ada di Indonesia. And the second is humanistic, contextual, and differentiated learning approach, yang dimana pendekatan pembelajaran humanistik, kontekstual, dan diferensial, yang dimana kita sebagai guru menggunakan metode yang menyenangkan, relevan, dan kontekstual bagi seperti lagu, permainan, maupun suatu kerja kelompok yang unik dan relevan dalam pembelajaran. Dan kita sebagai guru pun harus menyesuaikan konten atau proses dan produk pembelajaran sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan siswa. Dan kita sebagai guru memberikan tantangan dan dukungan sesuai tingkatan kemampuan siswa. And the third is building positive relationship and open communication, yang dimana guru pasti menjalin komunikasi yang terbuka dan hangat kepada siswanya. Dan pasti kita pun sebagai guru menghargai hal-hal kecil yang dilakukan murid, seperti kita harus menghargai saat murid mau berbicara ataupun mau menyampaikan pendapatnya. Dan kita sebagai guru harus memberikan umpan balik yang positif secara konsisten untuk siswa tuh merasa dihargai. Dan pastinya kita sebagai guru harus melibatkan siswa dalam proses pembelajaran secara efektif dan kreatif. And the fourth is utilization of technology and innovative learning media, yang dimana manfaatan teknologi dan media pembelajaran yang inovatif, yang dimana kita sebagai guru menggunakan media digital dan aplikasi untuk pembelajaran bahasa Inggris. Dan kita pun sebagai guru harus mengintegrasi budaya lokal dan konteks nyata ke dalam materi pembelajaran dan mendorong kepada siswa untuk belajar secara mandiri dan kolaboratif. And the last is support from school, madrasahs, and communities, yang dimana kita harus berkolaborasi dengan orang tua maupun masyarakat. Kayaknya tuh tidak perlu ya untuk masyarakat, ataupun kita bisa menanyakan kepada lingkungan yang sekiranya murid itu dekat dengan lingkungan kita. Dan kita sebagai guru harus menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk pembelajaran bahasa Inggris.
And the next is implementation in educational units. In here's 5 implementation. The first is SD or MEORA. In here, yang dimana SDMERA ini tuh fokus pada pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan, yang dimana di sini kita sebagai guru mempunyai aktivitas yang menyenangkan seperti lagu, permainan, dan cerita hewan yang dapat membangun penasaran mereka tentang bahasa Inggris dan rasa suka kepada bahasa Inggris. And the next is from SMP or MTS, yang dimana memperkuat kemampuan komunikasi dan pemahaman bahasa Inggris dengan pendekatan kontekstual dan personal, dan menghubungkan materi dengan kebutuhan sehari-hari dan digital, yang dimana kita saat mengajar pada SMP atau MTS ini menghubungkan seperti daily life dan dunia digital yang lagi tren seperti itu. And the next is high school or MA, yang dimana fokus kepada kemampuan bahasa Inggris akademis dan komunikatif yang lebih mendalam, dan menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab dalam pembelajaran. Dalam high school ini, kita sebagai guru pastinya akan mendalam dalam suatu materi bahasa Inggris. Berbeda dengan SD, SMP, SMA di sini tuh kita pastinya akan fokus kepada konteks yang sangat umum seperti bisnis maupun dunia kerja. Kayak kita sebagai guru menunjukkan kepada siswa seperti bagaimana sih dunia komunikasi bidang bisnis seperti apa. And the next and last is English course or service intention, yang dimana di sini mengadopsi pendekatan pembelajaran yang humanis, adaptif, dan berbasis kebutuhan peserta didik, yang dimana setiap English course pastinya memiliki program yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa maupun sesuai dengan akademik yang telah ditentukan. And the last is conclusion. Conclusion from the is loving the role of an English educator means teaching with compassion, dedication, and a strong moral foundation, as emphasized by educational thinkers like Fire Snodings and Ki Hajar Dewantara, and it involves empathy, responsibility, passion, and a deep respect for its students' unique and despite challenging like varying students' abilities, low motivation, and limited resources. And English teachers are encouraged to adopt humanistic and contextual teaching approaches and engage in continuous professional development and build supportive relationships with creative strategies, technological integration, and institutional supports
love for teaching can be effectively nurtured and applied across all educational levels and institutions. Okay, that's all from me. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Sofra Sofiatul Azkia, and today I want to explain about concrete example of implementation in the world of education. There are several points. For the first, I wanna tell the explanation. Okay. Jadi, implementasi atau contoh konkret di dalam kelas itu berfungsi sebagai bagaimana bukti bahwa seorang pengajar itu memiliki peran yang sangat penting di dalam kelas untuk para siswa, sehingga siswa dapat semangat, dapat antusias ketika belajar bersama seorang guru. Nah, pengertian dari bahasa Inggrisnya itu bisa dibaca ya teman-teman dari PowerPoint di sini. Jadi, the implementation of learning is not only carried out in the classroom, but also in the school environment such as language laboratories, school trackers, and PAR. The learning strategies apply and emphasize the active involvement of students in relating subject matter to the real-life situation. This is in line with the contextual learning approach that I'm to cultivate English language skill that can be applied in the daily life. Jadi ini benar-benar memberikan gambaran bagaimana seorang guru itu dapat menjadikan motivasi bagi seorang muridnya terutama ketika sedang belajar di dalam kelas. Ada beberapa poin ya teman-teman seperti yang sudah saya bilang. Nah, yang pertama implementasi atau contoh konkret dalam pendidikan, terutama di dalam kelas itu, yang pertama work ethic. Work ethic itu atau bisa kita ketahui dari etos kerja. Menurut Jamroh 2010, ada beberapa poin dari A sampai G. Ada beberapa poin, 2, 3, 4, 5. Ada beberapa poin, ada 9 poin dari pengertian etos kerja. Yang pertama, arriving on time and starting lesson according to the schedule. Jadi seorang guru yang baik itu harus memulai kelasnya dengan tepat waktu. Jadi contoh, di dalam jadwal itu guru menjadwalkan bahwa pembelajaran dimulai pukul 7. Nah, guru itu harus benar-benar memulai pelajaran itu sekitar pukul 7, tidak boleh lebih, dikarenakan seorang guru yang profesional itu adalah seorang guru yang dapat tepat waktu. Nah, kedua, preparing very and interesting teaching material before class start. Jadi, guru yang memiliki etos kerja yang baik ialah guru yang mempersiapkan materinya lebih baiknya jauh sebelum ia mengajar atau malam harinya sebelum ia mengajar. Agar apa? Agar ketika guru tersebut mengajarkan materi tersebut kepada muridnya, dia telah menguasai materi itu, dan ketika murid ada yang mempertanyakan materi pada hari itu, seorang guru dapat menjawabnya secara langsung dan dapat menjelaskan materi pada saat itu dengan maksimal sehingga murid pun mengerti apa yang ia sampaikan. Yang ketiga, creating structure lesson plans and executing them consistently. Jadi artinya itu menyusun rencana pembelajaran secara terstruktur dan menjalankannya secara konsisten. Jadi rencana pembelajaran itu kita membuat jadwal pembelajaran dari mulai hari Senin sampai Jumat maksimalnya itu. Nah, dan kita memberikannya kepada murid kita. Nah, jadi apa yang akan kita dan murid kita pelajari itu sudah terstruktur sehingga murid tidak terasa kebingungan. Kemudian yang keempat adalah completing learning administration task.
like grading and report punctually. Jadi maksud dari poin keempat ini menyelesaikan administrasi pembelajaran seperti penilaian dan laporan tepat waktu. Jadi seorang guru intinya itu harus tepat waktu ya teman-teman. Jadinya harus menyelesaikan administrasi pembelajaran itu apa sih maksudnya menyelesaikan administrasi pembelajaran itu? Jadi dia eh, misal nih lagi pembagian raport besok. Nah, dia itu harus mempersiapkan mengisi raport tersebut tepat waktu. Nilai-nilai muridnya itu harus sesuai dengan waktunya. Jangan sampai ketika besok akan ada pembagian raport, nah raport murid kita, murid peserta didik kita itu belum selesai dikarenakan eh, satu atau lain hal. Jadi sebagai seorang guru itu harus pintar-pintar memanajemen waktu karena waktu itu adalah hal yang sangat berharga. Kemudian untuk poin kelima, always showing enthusiasm while teaching. Jadi sebagai guru kita harus terus mencerminkan rasa antusias kita mengajar kepada seorang murid karena energi kita itu diserap oleh murid kita. Mereka itu mencontoh apa yang kita berikan kepada mereka ketika kita semangat. Nah, murid pun akan lebih semangat karena ketika kita merasa tidak antusias di dalam kelas, murid pun akan merasa sebaliknya. Kemudian untuk poin keenam, using different teaching method to avoiding monotony in class atau bisa dikenal juga dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran. Nah, jadi biar suasana di kelas itu enggak monoton. Jangan menggunakan metode hanya menjelaskan materi saja. Seperti ketika memulai pembelajaran, kamu bisa memulainya dengan warming up. Nah, ketika pembelajaran itu normalnya kan 2 kali 45 menit itu sama dengan 90 menit. Nah, jadi kamu bisa pakai dibagi. Misal 30 menit pertama itu untuk menyampaikan materi. Kemudian 15 menit untuk warming up dan sisanya itu untuk kamu menyampaikan materi juga evaluasi seperti tanya jawab siapa murid yang ingin bertanya kamu bisa menjawab sebagai guru. Nah, kemudian untuk poin yang terakhir yaitu giving equal attention to all student without discrimination. Jadi kita sebagai guru itu harus memberikan perhatian yang sama kepada seluruh siswa tanpa pilih kasih. Jangan membedakan antara yang pasif dan yang aktif karena mereka semua memiliki potensi yang sama. Hanya bagaimana cara kita membuat mereka antusias dalam pembelajaran yang kita buat. Kemudian untuk poin kedua, responsibilities. Menurut Layinah 2017, Farid dan Aziz tahun 2023, ada beberapa poin juga nih teman-teman. Ada 9 juga ya dari poin A sampai G. Untuk poin yang pertama itu ensuring every student understand tasks by personally checking their progress. Nah, responsibilities itu sebelumnya apa sih? Responsibilities itu adalah tanggung jawab, rasa tanggung jawab kita sebagai seorang guru ketika mendapatkan amanah untuk mengajar di suatu kelas. Nah, yang pertama itu adalah ensuring every student understand tasks by personally checking their progress. Jadi pastiin setiap siswa itu paham dengan tugas. Caranya gimana? Kita memastikan mereka paham dengan tugas itu. Caranya kita pantau tugasnya. Artinya ketika kita memberikan tugas itu harus diperiksa tugasnya, bukan asal periksa tapi benar-benar dilihat, oh murid ini udah paham apa belum gitu. Kedua, guiding student who face learning difficulty patiently. Jadi kasih bimbingan siswa itu yang mengalami kesulitan. Ketika kita beri tugas atau menjelaskan sesuatu, kasih mereka waktu untuk bertanya. Siapa yang tidak paham,
Nah, kemudian ketika sudah ada yang menjawab, Anda bisa menjelaskannya secara langsung. Nah, jadi kasih mereka tuh bimbingan. Bimbingan tuh maksudnya gimana? Maksudnya itu kasih cara jalan keluar dari kesulitan yang mereka alami gitu. Yang ketiga, providing follow-up sessions such as remedial on enrichment program, yaitu bikin tindak lanjut hasil belajar lewat remedial atau pengayaan. Remedial atau pengayaan itu apa sih? Bukan cuma ujian ya, teman-teman. Tapi kamu bisa ketika kamu kasih tugas atau ada ujian harian, kemudian siswa itu masih banyak yang salah dibanding yang benar gitu di soalnya. Nah, kamu bisa kasih soal soal-soal lagi. Nah, buat apa? Buat mengasah kemampuan mereka dan juga kamu bisa menguji bahwa seberapa paham mereka dengan tugas mereka. Oh, maaf teman-teman. Nah, kemudian untuk poin ketiga, providing follow-up sessions such as remedial, oh no, maintaining a conductive classroom environment throughout the lesson. Artinya apa sih itu? Nah, itu tuh artinya menjaga suasana kelas tetap kondusif selama proses pembelajaran. Nah, tugas kita sebagai guru bukan cuma memberikan materi, tapi juga harus gimana sih caranya kelas kondusif, tapi nggak tegang. Nah, kita harus bisa, misal kita dengan warming up tadi, nah itu bisa bikin mereka asik belajar. Karena apa? Karena nggak monoton gitu. Kita juga harus bisa embrace mereka, encourage mereka biar deket sama kita gitu. Karena ketika hubungan guru dengan murid udah baik, itu biasanya bakal lebih mudah. Mereka bakal lebih mudah belajar sama kita dan lebih mendengarkan apa yang kita perintahkan. Kemudian yang poin kelima ada actively finding solution for classroom problem to ensure a successful learning. Apa sih yang kelima ini artinya? Nah, poin yang kelima ini artinya aktif mencari solusi atas masalah yang muncul di kelas untuk memastikan keberhasilan pembelajaran. Seperti yang udah saya jelaskan di poin sebelumnya, jadi guru itu harus mencari solusi untuk masalah yang terjadi pada murid. Nah, kemudian yang selanjutnya ada serving as a role model for discipline honestly and responsibility, and the last offering extra concentration time for student outside regular lesson. Jadi dari poin ini menjelaskan tentang bagaimana seorang guru dapat menjadi teladan bagi siswanya dan menyediakan waktu tambahan di luar jam pelajaran untuk konsultasi. Jadi gini, kita itu sebagai guru harus punya tata krama yang baik, percakapan, bicara kita, kelakuan kita harus baik. Karena apa? Karena kita adalah sebagai pandangan dari murid-murid kita. Ketika kita melakukan hal yang baik, maka murid pun akan menirukan sesuatu yang baik. Dan menyediakan waktu tambahan itu apa artinya? Artinya kita harus mempersilahkan murid kita untuk menanyakan sesuatu yang belum mereka pahami di luar jam pelajaran bisa dengan kata-kata seperti ini. Anak-anak, jika ada yang belum mengerti, nanti setelah selesai jam pelajaran boleh datang ke kantor gitu, tanyakan mana yang belum kalian mengerti, nanti bisa dijelaskan gitu ya. Dengan cara seperti itu berarti menandakan kalian itu udah open kepada murid untuk mempersilahkan siapa saja yang ingin belajar lebih lanjut bersama kamu setelah jam pelajaran. Kemudian yang ketiga dari contoh konkret itu adalah confidence as educator. Ada 9 juga ya teman-teman. Nah ini tuh ngejelasin tentang materi cara jelas runtut dan detail, menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa dengan tenang, tepat, dan menunjukkan penguasaan materi. Jadi jangan terlalu cepat-cepat ketika menjelaskan materi kepada siswa karena dikhawatirkan siswa tidak mengerti apa yang kita jelaskan. Terus ajak ngobrol juga siswa, diskusi
apa ya yang pendapat mereka tentang pelajaran yang kita pelajari gitu, bukan cuma dari kita aja. Karena biar apa? Karena untuk mengatasi rasa bosan, rasa boring yang siswa alam yang siswa rasakan gitu. Karena ketika hanya seorang guru saja yang menjelaskan, itu dapat menimbulkan rasa bosan gitu dalam diri. Jadi ngantuk lah, malas belajar, bahkan mungkin siswa jadi bolos izin ke kamar mandi kan kadang gitu kayak gitu. Kemudian menerapkan berbagai metode pembelajaran, memberikan motivasi belajar dan pengalaman inspiratif yang bikin mereka, oh aku mau nih, aku mau jadi dokter, jadi aku harus rajin kayak gitu. Terus tetap tenang ya dan profesional menghadapi situasi sulit di kelas, karena kan apalagi terlebih kalau kita ngajarnya itu anak SD, itu tuh bakal benar-benar banyak banget tantangannya, karena kan anak SD itu benar-benar lagi aktif-aktifnya ya. Kemudian memberikan umpan balik terhadap hasil kerja siswa dengan jelas, objektif, dan percaya diri. Umpan balik itu apa? Umpan balik itu ketika kita memberikan tugas kepada siswa. Nah, kemudian ada kekurangan nih. Nah, kita tuh harus kasih tahu, bukan hanya kekurangan aja ya, kelebihan. Jadi pertama gitu harus kita apresiasi apa yang udah mereka lakukan. Seperti kita sudah memerintahkan mereka untuk melakukan presentasi di dalam kelas. Nah, kita itu harus berbicara seperti, kamu untuk hari ini hebat banget presentasinya, sangat bagus. Nah, tapi kurangnya di mana? Kamu kasih tahu secara lembut. Nah, agar apa? Agar pertama mereka merasa dihargai, yang kedua mereka baru akan merasa, oh aku kurangnya di sini nih. Nah, jadi ini nggak bakal berujung judgment gitu. Kemudian yang terakhir itu dari contoh konkret yang bakal aku jelasin adalah confidence as educator. Confidence as educator. Apa sih maksudnya confidence as educator? Confidence as educator itu artinya rasa bangga menjadi seorang pendidik. Kita itu bangga menjadi seorang pendidik dari murid-murid kita. Ada 9 poin juga ya teman-teman. Nah, dari 9 poin ini menjelaskan bahwa memberikan apresiasi itu penting. Nah, itu juga sebagai rasa bangga kita sebagai guru. Karena apa? Karena itu menandakan kita tidak merasa bodoh amat. Tidak merasa, itu menandakan kita tidak acuh kepada siswa. Kita itu memperhatikan mereka karena kita peduli atas apa-apa yang mereka kerjakan di setiap harinya. Kemudian rasa bangga menjadi pendidik juga ketika diimplementasikan di kelas itu ada menceritakan pengalaman positif sebagai guru untuk memotivasi siswa. Kayak jadi guru itu hebat loh gitu. Aku jadi guru bisa membagikan ilmu kepada orang lain. Jadi ketika ilmu diberikan kepada orang lain itu, ilmu akan semakin menempel dan akan semakin bahagia. Karena ilmu yang kita miliki bukan hanya bermanfaat bagi kita, tapi bagi orang lain juga. Rasa bangganya juga bisa ditunjukkan dengan aktif mengikuti kegiatan sekolah, lomba, atau program sosial. Kemudian menularkan semangat positif dan kebanggaan sebagai pendidik kepada siswa dan rekan guru. Oke, dari 4 indikator itu, 4 poin itu, jadi yang pertama itu ya teman-teman, implementasinya itu yang pertama ada etos kerja, tanggung jawab, percaya diri, dan rasa bangga menjadi pendidik. Selain itu, selain yang udah aku jelasin, selain implementasi, ada juga fakta dari kesenjangan sebagai seorang guru di Indonesia ini nih, adalah bisa dilihat di screen-nya ya teman-teman. Fact of the gap in the implementation of teacher character value in the classroom. Menurut Widi,
2023 found that 47% of elementary school teachers in Indonesia aren't disciplined and competent teaching administration and often arrive late to class. This show a weak work ethic which should ideally be a role model for student. Artinya apa sih? Artinya guru itu belum dapat optimal menerapkan etos kerja, rasa tanggung jawab, dan rasa bangga menjadi pendidik. Nah, jadi kesenjangannya itu beberapa guru itu belum bisa menerapkan rasa tanggung jawab. Nah, belum bisa menerapkan rasa tanggung jawab itu contohnya apa? Contohnya ketika guru ada jadwal mengajar hari ini, tapi dia bukan mengajar, tetapi dia lebih memilih untuk berjalan-jalan ke luar negeri tanpa hal-hal atau alasan yang tertentu atau karena hanya malas saja. Pekerjaan saya hanya mengajar, jadi ya udah aja gitu. Nah, itu tuh rasanya kurang tanggung jawab ya. Nah, kemudian kurang rasa semangat mengajar di kelas juga itu termasuk rasa kurang tanggung jawabnya seorang guru kepada muridnya ketika mengajar. Kemudian yang kedua ada ini, kedua, ketiga, dan keempat bisa dibaca di PowerPoint-nya teman-teman. Untuk arti jelasnya itu, jadi yang kedua ini menjelaskan tentang rendahnya rasa percaya diri guru saat menghadapi siswa. Nah, jadi 40% guru di tingkat SMP itu masih ragu saat menjalankan tugas untuk menjelaskan materi kepada muridnya. Nah, cenderung menghindari pertanyaan siswa yang dianggap sulit. Jadi karena belum menguasai materi. Nah, jadi penting ya teman-teman untuk belajar sebelum mengajar. Kenapa? Karena kita itu mengajar harus benar-benar dari sumbernya gitu, nggak boleh asal-asal. Karena kita akan memberikan ilmu ini kepada orang lain, bukan hanya ke diri kita sendiri. Jadi ketika kita memberikan hal yang salah, nanti si penerima materinya atau siswa akan mengalami masalah juga. Masalah apa? Masalah miss ilmu gitu. Jadi kesalahpahaman gitu. Misal kita menjelaskan tentang A, nah itu tuh harus jelas gitu, A juga yang dijelasin. Jangan contohnya kita menjelaskan matematika tentang tambahan 1 tambah 1, tapi yang kita jelasin itu tentang pengurangan. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau murid yang nggak tahu ya percaya-percaya aja nggak sih? Nah gitu, jadi kita harus memberikan materi yang sesuai dan yang relevan dengan materi yang akan kita pelajari. Jadi isi dari materinya itu harus sesuai sama materi yang bakal kita pelajari. Kemudian yang ketiga, kebanggaan jadi gurunya masih rendah. Jadi kata Hasanah 2022 menemukan bahwa banyak guru di sekolah swasta merasa profesi guru itu kurang dihargai. Nah, sehingga motivasi dan kebanggaan mereka menurun, yaitu berdampak pada semangat saat mengajar dan berinteraksi dengan siswa. Jadi ada juga beberapa guru yang karena mungkin dari faktor gaji atau dari fasilitas sekolah yang kurang memadai. Jadi mereka sebagai guru cuma datang aja ke sekolah, tapi datang ke sekolah itu nggak mau ngajar, diem aja di kantor main HP kayak gitu, atau ngajar di kelas hanya sekedar baca buku materi ini, kerjakan tugas gini tanpa menjelaskan materi. Nah, itu juga termasuk rasa kurang bangga menjadi seorang guru. Nah, itu nggak baik gitu ya. Nah, kemudian fakta internasionalnya menurut studi OECD 2021 katanya itu dalam education at the glance, lebih dari 35% guru di beberapa negara itu mengalami kelelahan mental dan menurunnya semangat profesionalnya akibat beban administrasi dan kurangnya penghargaan, sehingga berdampak pada etos kerja dan rasa bangga mereka. Okay, that's all from me. Sorry for my mistake and thank you for listening my explanation.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.